Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taqul minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah majlis semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan paling terutama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah telah melimpahkan rahmat, maunah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri kajian khatam ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada usaha kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pendobrak jalan jannah menuju jalan kebenaran yang dinul Islam Allah. Jamaah yang berbahagia, pengajian khatam ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sesuai protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker bagi jamaah. Yang kedua mencuci tangan yang sudah disediakan oleh panitia. Dan yang ketiga kami mohon untuk menjaga jarak. Bukan berarti menjaga jarak itu kita rendah, akan tetapi jaga jarak tubuh kita, hati kita tetap bersatu. Begitu. Baik, itu acara selanjutnya yakni kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Darwis dengan tema kejepit karena melejit karena kejepit. Apa itu dan rahasia apa dan resep apa ketika ada kejepit bisa melejit itu nanti akan dipaparkan oleh beliau. Kepada Ustaz Arif Darwis kami persilakan. Pakai ini karena lihat teng TV niku siaran wangel diwedaki barang ngoten nggih. Kentoto dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para alim, para ulama, para yai, Pak Yai punya sedaya ingkang senantiasa kula taati, para ustaz ustazah, para haji wa hajjah sedaya, calon haji dan hajjah sedaya, pada pimpinan keluarga besar IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan seluruh para rawuh yang hadir di majelis menika. Tentu saja mboten bosan dan saling mengingatkan, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, karena lagi-lagi sering disampaikan menawi mboten izinipun Gusti Allah, tidak ditakdirkan Allah, bukan kehendak Allah, kita juga tidak bisa pinangan di acara seperti ini. Wonten sing sehat, segar, bugar, tidak sakit, ya longgar wedalipun, nggih mireng enten undangan-undangan pengajian atau kebaikan-kebaikan, tapi ternyata kan tidak bisa hadir.
Entah karena berbagai macam sebab yang secara fisik dan keluangan sakit rawuh saja nih, tapi tidak bisa hadir. Itulah yang disebut dengan hidayah. Maka hidayah itu awis mahal. Sekali yang baik kita bisa lakukan, mestinya bersyukurnya mboten umum. Lek alhamdulillah kudune pancen harus betul-betul sampai puncak. Karena lagi-lagi Bapak Ibu menawi mboten izine Gusti Allah nggih mboten saged loh. Kalau ini disadari menjadi mindset, jadi cara pandang kita mensikapi segala bentuk kebaikan, maka insya Allah Gusti Allah bakal paring nikmatan lain nggih, jenengan wasring mireng ngene iki. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Bukti kecil niki mawon. Enten sing santuy, enten sing ngopi sakniki lho nggih. Teng griya nggih mboten napa-napa, sakjane pomo teko nggih saged teng acara-acara menapa mawon kebaikan. Ternyata tidak dilakukan mungkin karena Allah tidak memberikan takdir. Niki mboten saya atau kita lebih baik dari yang tidak hadir. Mboten niku judulnya mboten niku. Tapi judulnya kita bersyukur bahwa takdir kita hari Ahad tanggal pinten Bu? 21 November 2021 mulai jam 6 kirang jenengan pun rawuh sampai tuntas mangke duka, sampai tuntas sama mboten juga nggak tahu. Nanti setengah 7 ada agenda nopo tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Bedunduk nggak tahu juga. Tapi yang pasti sak menika kita mensyukuri Allah paring kita saged bersama-sama diskusi bab ingkang sae. Masih imut nggih, sae napa sae? Sae napa sae? Saya napa saya monggo enggal budalne. Nah, mboten oleh ditunda-tunda karena 3 hal yang tidak boleh ditunda niku, satu menguburkan mayat, ngrabekne anake lek pun wayahe nggih panjenengan. Ketiga napa? Sing paling angel niki. Nyaur utang. Mas saya yo lek nek sing nyaur lek genek ngoten. Nah, hari ini ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, sakjane judule niki badhe kula rodokne sing agak dewasa karena sering saya pakai di kalangan mahasiswa ini ya. Tapi empane lek kali panjenengan kok empane mboten penak. Sakjane judule niku ampun nggih rada adek joroke titik ajane, tapi maksudnya saya niki menjerit karena terjepit ajane ngoten. Kan ini maknanya macam-macam ya. Jenengan pirsa lah ini ya, menjerit karena kecepit. Akhirnya saya ingat karena bapak ibu ndak enak saya, akhirnya saya ganti melejit karena kejepit. Sakjanya menopo maksudnya melejit karena kejepit itu, kadang-kadang bapak ibu Allah itu cara mencintai hambanya untuk bisa mendapati sesuatu dan menaikkan kehidupannya itu dengan cara-cara yang kita kadang tidak merasa itu salah satu cara. Ibu bapak ngapunten ingkang kathah, enek wong sing pendiam luar biasa. Lek jare wong Jawa lek ngarani lara ditutuk ora muni. Lek ra ditekoni ya mboten jawab. Jadi enten model-model introvert itu ya meneng mwendel sampai enten sing guyonan, aku ora ngerti swarane piye to sakjane kuwi. Ternyata sediam-diamnya orang, dia kalau mendapati sesuatu ini apa itu? Kebentuk, kecepit, ketatap, kesandung, tak mungkin tidak mengeluarkan suara, bahkan suaranya lebih kencang dari biasanya. Ternyata untuk bisa mendengar suara dan berteriak butuh dicepitnya rien, butuh dibentuknya dulu, butuh disandungnya dulu, lagi keluar, aduh, innalillahi, dan seterusnya. Jadi sekarang pertanyaannya gimana kok kalau ini jadi ilustrasi tadi nggih, bagaimana agar orang itu bisa mengeluarkan potensinya, mengeluarkan nikmat yang diberikan Allah. Lebasane anak muda putra poyoh putra wayah panjenengan namanya tools. Segala bentuk perlengkapan yang memungkinkan orang itu berbuat lebih dan lebih. Dan saya nggih, kalau nanti nada saya atau kecepatannya rodok kebanteran jenengan imutaken nggih. Engko kadung buwanter panjenengan mendel mawon. Kula kuluna cowepet tanpa koma kadang-kadang nih. Nah, non sewu, sehingga ada kalimat terkenal luar biasa di kalangan motivator itu, kalau engkau ingin mendapatkan lebih, maka berbuatlah lebih. Kula ulangi ya, kalau engkau ingin mendapatkan lebih, maka berbuatlah lebih. Karena tak mungkin orang mendapati sesuatu yang lebih dari biasanya kalau cara mendapatkannya juga biasa-biasa mawon. Jadi artinya menapa Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu punya rahasia yang berbeda.
yang jauh lebih spektakuler. Kalau bahasanipun itu min haitsu la yahtasib, memberikan sesuatu yang kadang tidak disangka manusia, yang secara matematikais itu kalau begini dapatnya begini, dipengine 8 untuk ingatan, tapi ternyata Allah lebih besar dari itu. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan sungguhnya Allah memberikan sesuatu yang lebih dari yang dia perkirakan. Maka hari ini kita akan sarang-sarang sinau belajar judulipun melejit karena kecepit. Yang kita maksud melejit karena kecepit itu terkait dengan bab musibah. Saya ulangi Bapak Ibu, apa yang kita maksud dengan kecepit itu musibah. Dan musibah itu tak mungkin tidak dipunyai oleh makhluk yang bernama manusia. Tidak ada satupun orang yang mengaku manusia kok mboten nate mendapati musibah. Tapi toh demikian, musibah tidak boleh dicari. Nyuwun musibah nggih mboten angsal lho nggih. Ya Allah, biar iman saya ningkat, paringono hamba musibah ya Allah. Mboten angsal. Betul-betul itu menurut sebagian besar ulama, bukan sebagian besar nih, memang dalam fikih hukumnya haram. Maka saat menikah judulipun pripun seandainya hari ini kita mengalami keterjepitan, termasuk dalam hal ini adalah musibah, tapi justru musibah itu membuat hidup menjadi lebih baik, menjadi hidup lebih baik. Dan yang dimaksud hidup lebih baik ya menikah ridhone Allah semakin berlipat-lipat buat kehidupan kita, dalam artian berkah hidup semakin kraos. Sehingga Nabi nate dawuh napa Bapak Ibu, wong sing paling apik kuwi wong sing dawa umure tur akeh amale. Wong sing paling elek wong sing dawa umure tapi saithik amale. Lah pangapunten ingkang kathah, kita semua kan secara logika kan bertambah terus nggih. Jumlah umur kan nambah nggih. Panjenengan rata-rata kan usia 30-an ini di sini, alhamdulillah nggih. Kepala 3 sedaya rata-rata nggih. 32, 33, 34, 35 terus mundak secara jumlah, walau secara usia itu semakin cetek kali namanya finish non sewu kematian. Nah judulnya bukan masalah jumlah umur, tapi judulnya nggih menika semakin mendekati hari akhir usia dan bertambah jumlah umur. HBD, nah, ngeten nggih, biasanya jenengan ulang tahun kan enten sing ngecer HBD. Kulo riyen nggih bingung Bapak Ibu, HBD ki opo? Napa Bu? Happy birthday. Kadang-kadang opo? Kulo dulu HBD ki opo? Tepatnya happy birthday, selamat ulang tahun ya. Secara jumlah bertambah non sewu 50, 51, 61, 62. Tapi yang penting adalah apakah semakin bertambah umur dan berkurang usia itu ada semacam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahasanipun Imam Al-Ghazali, berkah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dari sinilah Bapak Ibu rahimakumullah kita bisa menilai kalau Allah mencintai hambanya, Allah niku kersa bagaimana hambanya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala niku dalam kondisi mboten kagungan dosa. Lah pengene nun kula baik sangkane. Darwis niku kan tahajud ecek. Istighfar yo mboten sesae jenengan, sedekah yo ora pate akeh, tapi mergo Allah mencintai saya mugi-mugi niki, mugi-mugi. Maka Allah pengen wis kowe iki amalamu ecek kowe iki, tapi aku pengen kowe ngadep aku ki resik, kali Gusti Allah diresiki. Itulah yang disebut dengan kejepit yang namanya musibah. Lah kalau melihat ini cara berpikirnya ngeten, biasanya orang kalau dapat musibah niku akan melejit uripe malan. Anu nggih Bapak Ibu nggih, bisa anu nggih dipun pahami nggih. Nah, makanya pun kok mboten sopan teman iso dipahami kaya cacah ngene nggih. Allah dawuh di surat Al-Ankabut Bapak Ibu. Jenengan persani surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu menapa to? Jare cacah nom-nom Spiderman. Napa ta Al-Ankabut niku? Laba-laba. Surat keberapa Bapak Ibu? Al-Ankabut niku surat keberapa dalam Al-Qur'an? Pun beda-bedaan ngeten mawon. Monggo Quran Android itu pun buka oleh perso jenengan. Nggih, surat ke-29 dalam Al-Qur'an. Di ayat 1 dan 2 itu yang sangat terkenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah orang mengatakan beriman tidak dicoba sama Allah? Aku akan menguji orang-orang yang beriman seperti orang-orang terdahulu dawuhnya Allah. Maka Allah akan mengetahui, yang maha tahu memang ya, sesungguhnya siapa yang benar imannya, sapa sing awu-awu imane.
Hanya bisa dilihat iman sesungguhnya saat Gusti Allah memberikan ujian. Nah, sebagian ulama dawuh ujian itu namanya sama Bu Bapak, musibah namanya. Musibah namanya. Musibah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya segala sesuatu yang tidak dia kehendaki itu namanya musibah. Nggih napa nggih? Ada musibah yang dikehendaki, tadi sudah kita sampaikan kan betul-betul. Jadi musibah itu segala sesuatu yang dia tidak kehendaki namanya musibah. Hanya menurut ulama, kalau dalam kacamata orang mukmin, musibah itu masuk kategori ujian. Satu, kedua bagi orang beriman teguran yang Allah berkehendak untuk melihat imannya, dan kedua menghapus dosanya. Yang nomor tiga khusus untuk non muslim, musibah itu namanya bala. Sehingga sebagian ulama tahu pokoknya dia mukmin itu kategorinya belum termasuk bala, wallahu a'lam bishawab. Tapi dia tetap teguran walau wujudnya kayak azab. Nanti nggih Bapak Ibu ceng-ceng sinetron Indosiar kali teng MNC TV ini kalau nggih. Jenazah tidak bisa dikubur karena semasa hidupnya suka memakan tanah tetangganya. Terus jenazah dikerubuti belatung karena selama hidupnya ngebuli jomblo. Lah ngoten ya. Lari-lari loh niku nggih. Iki film-film TV niku. Nah, itu bagi orang non muslim namanya pun azab. Tapi bagi orang mukmin kalau mboten ujian niku teguran. Ben balik. Maka saat kecepit mangke nun sewu dengan kondisi ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah bertetangga, berbangsa bernegara atau masalah apapun yang kita sebut kecepit namanya musibah, responipun yang paling penting. Karena tadi di awal sudah kita sampaikan boten mungkin, tak mungkin sama sekali kalau manusia itu tidak mendapati namanya pun musibah. Itu pasti itu, mesti. Jadi boten usah khawatir lek panjenengan dereng pikantuk musibah kebagian. Wis tenang mawon. Gampangane lek ora aku ora ada masalah, entenono bar lek masalah. Atau orang yang merasa hidupnya tidak punya masalah, ya kuwi masalah sesungguhnya. Jadi kalau kagungan masalah niki respons yang paling penting. Nah, karena itu para ulama membagi beberapa kategori seandainya dia mendapati hidupnya terjepit atau musibah tadi. Ingkang nomor setunggal modelipun murka, marah, muring-muring, nesu. Begitu dia dapat musibah, nanti ada jenis-jenis musibah ya, tapi secara umum riyen mawon, itu nesu malah, muring-muring, bunga-bunga, miso-miso. Naudzubillah min zalik, di Tulungagung dulu ada orang tua yang sakit gatal gak mari-mari. Jadi nyisik yang ngeten. Obat tampun ini sampun, spesialis sampun, alternatif sampun, sampai sing goib nggih sampun. Tapi tak bisa mendangu nih tahun 2000 berapa nggih, 12 atau berapa nggih. Sering kita buat contoh, gak mari-mari nyisik, gak mari-mari, akhirnya enek bisian, enek mari, lek kowe mati mari. Bunuh diri niku Pak. Gantung diri umurnya 70, 71 atau 72 supaya. Dan memang bener nggih. Gatele mari. Tapi carane mari, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini contoh mawon. Karena jenengan perso iblis itu tujuan paling utama sitok membuat orang meninggal itu kafir. Lek boten saged kafir, itu diduk nih grite, mati dalam keadaan maksiat. Mulai digodo niki pangkah boten saged, minimal mati ini orang nggawa kebaikan, wis mati ngono mawon. Mulai boten saged blas berarti iblis yo kalah. Keluarga besar IKD Kertosono mesti menang insyaallah. Meninggalnya dalam kebaikan. Maka ini yang pertama ketemu musibah itu napa Bapak Ibu? Muring-muring, nesu-nesu, marah-marah, nyalane kono, nyalane kene. Mulai musibah yang terkecil sampai musibah yang paling besar, dia sikapnya ngaten. Ingkang nomor kalih dhuwure niku sing saged sabar. Saged sabar. Jadi begitu mendapati musibah, dia itu bersabar. Tapi ternyata bersabar itu bukan puncak terbaik. Dhuwure bersabar niku enten namanya ridho. Karena tidak semua orang sabar itu ridho, rodone ngempeti, kadang rada banding nih. Ya sabar, tidak sampai muring-muring, mboten bunga-bunga, mboten marah-marah. Tapi lintasan batin dia nek, aku padahal yo sregep sembayang loh yo. Aku padahal yo gene ngaji, enten bisian-bisian. Tapi kok uripku koyo ngene yo, gak koyo kae. Nah, pun mulai lek kena gak koyo kae. Niku ngundat-ngundat iblis niku. Lah yo kowe lho wis ibadah wis darwis, kowe iki yo lho wis apik, tapi kok kowe gak luwih apik timbangane sing kae. Engko lek mboten diantisipasi Bapak Ibu, enten bisikan terakhir, Gusti Allah adil to. Apamu malah soro to. Niku sabar jenteng ngoten niku. Maka yang bukan tertinggi, atasnya sabar namanya ridho kok.
Jadi pun ridho. Jadi marah-marah, atasnya sabar, mendapati musibah atasnya lagi namanya ridho. Sampun ridho. Makanya panjenengan di zikir maksuro tadi kepada Gus Zainal tadi ya. Ada salah satu zikirnya dianjurkan Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pagi-pagi pun dawuh, ya Allah, aku ridho engkau Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Niku dawuh Gusti Allah, Allah meridhoimu sepenuh bumi dan langit. Pagi dan petang kita dianjurkan baca itu. Anak-anak kita kalau belajar kan bacanya itu nggih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabi wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Arek-arek niku semangat niku. Jadi ridho Bapak Ibu. Angel apa angel ngeten iki? Pikantuk musibah tapi sakit ridho. Angel tapi keluarga besar Ika di Kertosono kecil. Ngoten niku pun biasa, ridho. Sing puncak lah niki yang spektakuler yang kita buat namanya melejit karena kejepit, menawi dapat musibah dia bisa bersyukur bahkan. Yo sabar pasti, ridho enggih, akhirnya malah bersyukur. Keluar kalimat terkenal wong Kediri, wong Nganjuk sekitarnya. Walah, iki to tibake Gusti Allah maringi ngaku loro. Kan banyak ibu nggih Bapak cerita-cerita yang bane digembos ning dalan kare Gusti Allah tiba-tiba bensin entek mau ke sesuatu tempat. Ternyata itu salah satu halangan yang dibuat oleh Allah agar kalau misalkan tidak gembos atau misalnya mawon nggih, misal mawon atau tidak bensin habis atau kerusakan lain, ternyata ada kecelakaan beruntun di depan sana. Sama Allah diselamatkan dengan cara tanda kutip soro bentuk lain. Tapi soro itu lebih kecil daripada soro yang sesungguhnya yang di depan. Awalnya agak buruk sangka kepada Allah, tapi begitu mengetahui, ya Allah matur suwun, ya Allah mugi-mugi saya bisa baik sangka. Karena ada kasus, kalau ada videonya lain waktu nggih. Kula nate cerita teng mriki. Enek cah nom HP-nan teng pager pinggir dalan. Ning pager pinggir dalan HP-nan. Jenenge bocah nom HP-nan kan dibengok niku mboten mengo. Lari-lari ngoten mboten Bapak Ibu. Lah nggih sami berarti nggih. Lek kadang nggawa HP ini celuk niku kudu ping 10 ya. Mengone lek nek gepuke sitok. Le, lek mengo. HP-nan terus non sewu dicakoti semut nanti pirsa to jenengan sikile sakoti semut gawedhe gedrung nih terus ngalih kenggon niku karo nesu-nesu ya mungkin muring-muring kali semute niku jadi enak-enak HP-nan enak-enak asik kok cewakot semut ngalih hanya ngalih beberapa langkah ujuk-ujuk mak bedunduk judulnya mak jegaki mak pulang mobil nyelonong nabrak pager niku. Allah selamatkan dia dengan kesakitan digigit semut, tapi menghindarkan dengan kesakitan yang lebih besar. Niku namine menghindari kejepit tapi bisa melejit. Dia akhirnya mengatakan sak durungin suara semut, malih pripun Bapak Ibu munine. Untung aku mencapai semut. Sebelum ada kejadian mobil, nggak mungkin dia itu senang dicokot semut. Bukan mungkin, tapi begitu bersyukurnya copot semut gara-gara kejadian besar di luar itu. Itulah Bapak Ibu, kenapa di pengajian-pengajian gini nggih kula nggih panjenengan terus saling mengingatkan betapa pentingnya saged berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kejadian. Memang angel, tapi lihat pengajian itu kan saling mengingatkan. Dereng butuh misalkan nggih Bu nggih Bapak ngapunten, pas ilmu sesuatu dereng butuh. Misalkan ustadznya jelasnya yang mboten menarik, misalkan bab waris, lek panjenengan mungkin butuh bab waris. Tapi suatu saat, alah ra butuh aku. Tapi bang ngurungoke. Suatu saat ternyata di lain waktu kejadian juga. Kita mengalami sesuatu terkait dengan waris. Untung wingi pengajian aku ngurungane. Termasuk saya bab waris paling ngomongil. Begitu Ustaz Sobri jagonya ini ya. Kemarin ditanya seseorang, Ustaz, saya punya kakak perempuan. Kami berdua, perempuan. Bapak ibunya sudah meninggal. Terus tinggal ini kakaknya sudah menikah juga, punya anak satu laki-laki. Terus kakaknya itu meninggal, ini intermezzorin ya, sama suaminya meninggal. Warisannya banyak. Apakah saya sebagai adik berhak menerima warisan? Karena bapak ibunya nggak ada. Saya agak bingung juga. Wah masuk ya. Saya tanyakan dokter Jamal, karena pakarnya juga. Dok ada pertanyaan begini. Dokternya jawab, kalau punya anak laki-laki selesai, habis si anak laki-laki. Jadi semua hartanya kakak perempuan dan kakak iparnya yang meninggal tadi, semuanya sudah milik anak laki-laki. Wis selesai, jadi dia adiknya tidak dapat apa-apa. Nah kayak gitu itu awalnya saya kan buatan kanggo
Begitu enak tanya ilmu waris, waduh gak iso aku. Baru ketahuan. Maka seperti jenengan loh, ATM-nya kalau isinya banyak, sewaktu-waktu uang cash-nya nggak ada, atau di e-banking, kan enak isinya kan penak toh, sarser, transfer ngoten mawon nggih. Paling enak itu ditransfer, mboten transfer. Paling enak itu ditransfer ya. Kita mbok padha karo arisan modal dhisik terus ora sok kan. Lah kuwi jenenge mencuri lah niku. Nah, artosipun menapa Ibu Bapak? Pengajian dengan sifat musibah kalau pas belum mendapati musibah seolah-olah kayak sepertinya tidak begitu penting ya. Tapi kita tadi sepakat mboten mungkin orang tidak mendapati musibah. Jadi kalau milih lek wonten musibah niku satu nesu-nesu, marah-marah, muring-muring, nomor kali sabar, dhuwure niku ridho, puncake syukur. Kenapa kok syukur? Ternyata dia mampu mengelola segala bentuk yang dianggap orang musibah. Justru gara-gara musibah niku dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan kalau tidak ada musibah. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Mendapati sesuatu atau melakukan sesuatu yang kalau tidak ada musibah ini tidak keluar. Potensi ini bukan melejit, tapi gara-gara dicepit, gara-gara dikesandung ke bentuk, aduh, ini lagi keluar ternyata potensinya. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu saya kadang-kadang lewat sesuatu yang menurut orang soro, tapi ketika dia mampu mengelola, ya Allah untung karo Gusti Allah diparingi musibah iki, pomo ora aku sadoh kok jalane Gusti Allah. Nah, niku yang kita bahas tentang hari ini terkait dia menikah menapa? Kejepit membuat dia melejit. Bagaimana caranya agar sesuatu yang kejepit itu membuat melejit atau musibah berbuah pahala? Mari Bapak Ibu kita mengingatkan ulang apa yang menjadi dawuh dari Rasulullah. Ketika tertimpa musibah, diminta tetap tenang dan mengontrol diri, karena bagaimanapun fajar itu datang setelah kegelapan. Wonten pembuatan fajar niku bar awan langsung fajar ngoten Bapak Ibu. Mesti peteng dhisik, peteng dedet. Lek bahasane krisa pripun Pak? Badai pasti berlalu. Ndak mungkin badai mboten berlalu. Karek judule sabar napa mboten ngenteni badai niku berlalu. Niku bentene orang dengan orang sitoke muring-muring, udan terus tahu listrik mau mati pisan dulu ya ngati muring-muring. Lek dibengoki listrik lepang mati. Yang paling mungkin adalah ya wis muga-muga dengan kegelapan ini enek hal lain. Ternyata malah anake ngluwimpek nyedek kabeh. Wedi aku Bun, wedi aku ya. Nah, sadurunge pas listrike mekane ora tong nglumpuk. Begitu listrik mati nglumpuk. Wah, hikmahe paling dia kono. Nah, jadi kata Rasulullah gini. Nabi itu menginformasikan ketika kita dapat musibah, Nabi dawuh di hadis riwayat Muslim nggih, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma akhrijni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dawuh Allah, dawuh Rasulullah, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan beri aku ganti yang lebih baik. Masya Allah, doanya jelas ya Bapak Ibu. Justru ada ganti, non sewu, ada ganti lebih baik. Itu hanya muncul saat ada yang hilang. Umpami yang ini boten hilang, sesuatu yang baik ganti kan boten medal, tidak keluar. Maka harus keluar dengan cara kehilangan sesuatu ini dulu. Ini cara Allah bentuk lain nggih. Karena non sewu, wong mlebu surga ini kan mau macem-macem dalane. Enten dalan sedekah, dalan tahajud, enten dalan napa malih? Jihad, ada jalan apalagi sholat malam dan seterusnya. Tapi ternyata ada masuk surga dengan jalan musibah. Karena apa? Dalam musibah itu ada kesabaran, ada ridho tadi, ada syukur. Di sini Allah membuat saya khususnya misalkan sing ecek-ecek ibadah, wow panjen modele darwisi, panjen kudune digeyepuki, misal ngene ya. Dan saya harus baik sangka karena ibadah saya tidak sebagus para yai, para ustadz, para ulama. Maka Allah karena mungkin mencintai kita Bapak Ibu, dikasih cara jepit ngeten wau. Jadi pun dibandingaken. Karena kalau nanti cerita tentang mriki juga nggih saking seringnya teng IKD Ustaz Haji. Kalau niku IQ saya kan cuma 109 Bu, Bapak. Tes IQ waktu masuk SMP 1 itu cuma 109. Padahal nun sewu nggih. Tingkatan IQ Bapak Ibu guru yang lebih perso kalau salah diingatkan nggih. Terendah niku 99 poinnya. Niku nun sewu lek 99 ke bawah itu masuk kategori nun sewu ya idiot. Lek saya 100
Malah satu saya siji kula niku masuk kategori kurang cerdas. Lek bahasa kasare goblok ngaten mawon gampangane ngoten mawon angel-angel men. Bahasane pun masuk kategori niku. Lah mikir kita itu waktu itu SMA sudah iso mikir, kan radil Gusti Allah ngene iki. Tapi mas saya yang pertama itu luar biasa memberi motivasi saya. Kebetulan mas saya sudah profesor di Unila di Lampung sana itu. Wis wong cerdas sing bijine 130 munggah IQ 130 ke atas itu. Sekali moco, sekali ndelok, sekali ngrungokne, sekali menganalisa, apa nyantol menceritakan ulang saged sekali tok. Lah kowe kan wis 109. Ora oleh sekali moco kaya cah cerdas, sekali ngrungokne. Kowe kudu 3 kali pekerjaanmu daripada yang cerdas, baru padha hasilmu karo kuwi. Berarti Allah cinta kowe, mergo kowe ping 3 pahala. Sinau, lagi entuk hasil. Lah dhek sekali sinau langsung dapat hasil. Berarti Allah menyintaimu karena dengan 3 pahala kamu bisa mendapatkannya. Ayo, kowe pilih ndi? Mak diet sampe pikir bener juga ya cara berpikir. Lah cara berpikir ngoten, malah ganti. Oh iya Gusti Allah adil yo tibake. Maringi aku IQ sakmono, ini lepas dari IQ bukan satu-satunya jalan kesuksesan nggih. Enten EQ, enten SQ, enten AQ, EQ. Ada I, Q, bahasa Indonesia ini, enten SQ, enten emotional question, enten advanced question. Jadi wong niku macam-macam penilaiannya itu. Artinya menapa Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya baik sangkanya, oh alah karo Gusti Allah panjang dikei 3 pahala karo sinau meteng-teng. Sing cerdas sekali sinau gak patek metenteng itu langsung dapat hasilnya. Kalau kita butuh 3 kali metenteng riyen baru dapat hasilnya. Oh, adilnya Allah di sana. Makanya pun nun sewu, syarat mutlak ketika mendapati sesuatu musibah yang namanya kejepit yang betul normal tadi tidak kita inginkan, niku memang harus ana inda dzoni abdi. Aku mengikuti prasangka hambaku dawuh Allah dalam hadis qudsi yang didhawuhkan Rasulullah. Aku mengikuti hak prasangkaan hambaku. Kalau bahasa kerennya niku, you are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirkan. Positive thinking terhadap segala sesuatu niku wangel, tapi mergo sering kelompok pengajian niku rawuh bareng-bareng ngobrol pun nggih sae-sae, grup WhatsApp niku grup WhatsApp sing sae-sae begitu ngeluh, piye iki ya kok dunianya kok rada peteng iki piye. Mergo grup WhatsApp niku sae-sae seperti Kadi Kertosono, setunggaling ngirim ayat, setunggaling ngirim hadis, memberi motivasi. Tapi lek grup kanca-kanca niku elek-elek, begitu mengungkapkan curhat napa masalah, jawabane, "Yo, hancur iki donyane, timbang ngene iki wis mati pisan malah rapopo paling yo." Karena kelilingnya orang-orang tidak baik, maka wong kang saleh kumpulan niku penting kados ngaten pengajian. Jadi ngaten nggih Bapak, doa yang diajarkan Rasulullah. Nanti kalau misalnya jenengan ini keparing perso lebih detail, coba saya screenshot, saya kirimkan ke grup IKD Kertosono lewat Ustadz Zainal nanti biar dihafalkan bersama-sama. Satu nggih, cara mensikapiku ternyata minta ganti kepada Allah yang lebih baik dan insya Allah Gusti Allah paring yang lebih baik. Contohipun sahabat Nabi naminipun Abu Thalhah. Nanti mireng sing punya anak kesayangan satu-satunya putri yang meninggal niku. Kalau baleni malih nggih cerita niki. Abu Thalhah niku sugih, punya putri 1 tok, disayangnya luar biasa, tapi senengannya dagang. 2 bulan, 3 bulan keluar kota atau paling pendek itu seminggu 2 minggu. Zaman Nabi loh niki. Suatu saat dia berdagang keluar kota, di rumah istrinya sama anaknya itu. Qadarullah ternyata anaknya meninggal, sakit. Kan dereng wonten telepon, dereng wonten grup WhatsApp waktu itu. Jadi mboten sakit dihubungi. Jadi beberapa saat setelah putrinya meninggal sudah dimakamkan juga, ayahnya baru pulang. Saking cintanya pada putrinya, pertama kali yang ditanyakan pada istrinya, "Nduk neng ndi?" Tapi istrinya tahu, tidak mungkin diberitahu, pinter nih bojone niki. Akhirnya tidak usah dijawab, "Oh nduk api-api ae ya." Dia senang. Begitu mau nanya itu mesti diselimurni dan dijamu dengan luar biasa. Wong lanang niku dawuhipun dokter Aisyah Dahlan. Pokoknya weteng karo ngisore weteng dipenuhi beres, wis gak ngeroweng neh kowe. Wong lanang niku tok cirine niku. Pokoknya nun sewu lagi kata dokter Aisyah Dahlan, pokoknya wong lanang niku lek weteng karo ngisore weteng dipenuhi beres. Yes, gak bakal cerewet malih. Ternyata resep itu dipakai oleh istrinya pun Abu Thalhah. Nama ini sinten Bu, istrinya pun Abu Thalhah? Bu Abu Thalhah, betul. Dan nikah di Kertosono itu luar biasa ya, alhamdulillah. Nggih, leres mboten niku? Leres. Lek jeneng asline kula mboten ngertos karena teng hadis mboten diceritani. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah,
dijamu, didari paling enak, dimasaknya paling disenengi, termasuk malam ada hubungan suami istri, begitu tahajud, tekon pangkat diselimur ya. Nah, waktu sepertiga malam mau subuhan itu baru ketika semua sudah terpenuhi ibadah pada Allah sampun baru dijawab. Ya, umpama lo ya, ayah itu barang titipan, sekarang titipan sing duwe titipan disuwun piye ya? Jawabannya luar biasa nih Abu Tolha niku. Sanes Tolha bin Ubaidillah, benten nggih. Kalau Tolha bin Ubaidillah itu adalah sahabat Nabi yang lain yang masuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi namanya Abu Tolha. Jawabannya Abu Tolha, ya mesti to Bun, ya mesti to Mah. Jenenge barang titipan duduk tekku lek disuwun ya langsung tak kekne no. Ya tenan ya iya no. Ya titipane Gusti Allah nang awake dhewe disuwun Gusti Allah. Rodok kaget. Putrine dhewe kan punya Gusti Allah. Sampun disuwun Gusti Allah. Wis jenenge putrinya rodok nesu-nesu rodok marah-marah kok tidak menyampaikan sejak awal. Berangkat ke masjid subuhan sambil bersungut-sungut. Rodok piye? Begitu subuhan selesai kula rodok merinding niki. Dawuh pada Rasulullah. Rasulullah ketika dilapori semua ceritanya kok malah tertawa. Abu Turah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan tertawa?" Jibril tadi malam sudah menceritakan tentang kondisi kalian. Dan Nabi bertanya, "Apakah kalian sempat melakukan hubungan suami istri?" Kemudian orang itu bilang, "Ya Rasulullah, kami melakukan hubungan suami istri." Maka Nabi keluar hadis yang terkenal itu, "Jika kamu ikhlas karena Allah kehilangannya, Allah ganti dengan yang lebih baik." Ternyata Bapak Ibu, hasil hubungannya tadi malam itu menghasilkan 9 putra. Dan semuanya hafal Quran dan semuanya syahid di jalan Allah. Itu berkah keikhlasan ketika ditinggalkan oleh seorang yang sangat amat dicintainya. Tapi karena didhawuhi Rasulullah, ikhlaskan karena Allah itu yang berkehendak. Dawuh ayat ini apa? Doa ini tadi loh Bu. Karena tidak mungkin kan orang tidak mendapati sesuatu musibah selama dia itu mengaku beriman. Sehingga jenengan pirsa nggih surat Al-Baqarah yang sangat amat kita paham, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa anfus was samarat wa basyiris sabirin. Niki yang luar biasa. Ada lam taukid di sana. Lam taukid itu lam sing tenanan, penyambung sebelumnya dan setelahnya itu hal-hal yang tidak mungkin tidak dialami manusia. Misalkan nggih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh tenan enten lam taukid. Lam yang tidak ada alifnya dulu Pak Bu. Lam yang tidak ada alifnya itu namanya lam taukid. Itu kalau setelahnya berarti menunjukkan tenanannya luar biasa. Napa niku? Allah menciptakan manusia bentuk terbaik. Enten malih sing ngaten niku, laqad khalaqnal insana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terus yang terakhir ini sama, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa anfus was samarat. Tenanan teman-teman bakal siro beri manusia itu sedikit mawon syai. Dari semuanya atasnya itu adalah apa? Ditinggal jiwa, harta, benda, kekurangan. Itu mesti akan mendapati seperti itu. Nah, judulnya kata Allah, wabasyirus sabirin. Ternyata beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Ternyata saya sabar pripun? Yang sabar pripun? Wabasyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendapati musibah, dia punya prinsip sesungguhnya kagungannya Allah ini semua dan akan kembali juga kepada Allah. Angel ngeten iki sakjane nggih. Tapi satu-satunya solusi nggih namung niku kalau kita ingin masuk derajat sing syukur wau. Yang pada akhirnya ketika mendapati niku malah akhirnya dia melejit. Contoh waktu pandemi. Saya nuwun sewu cerita di Facebook, setelah hampir 2 tahun kemarin barusan akhirnya bisa naik bis lagi. Bagi saya bis itu kendaraan favorit, bagi saya itu bis kendaraan favorit tuh. Dulu sebelum pandemi itu seminggu bisa 2-3 kali saya naik bis itu. Di Surabaya, teng Jogja, itu Ngayu, ngebis terus kalau. Sawan kalau kalian ngebis sendiri loh ya, tapi dengan keluarga bawa kendaraan. Tapi sendiri mesti ngebis. Dan kemarin untuk pertama kalinya saya ke Ngawi itu ada pelatihan naik bis. Alhamdulillah golek sumber kencono mboten petuk-petuke mira. Dan kita itu bekas supirnya saya berkencono Pak niku. Masya Allah. Luar biasa nih. Kalau biasa niku teng Braan niku. Jadi montoran keng Pare, itu montor teng Braan. Badhe teng Jogja napa teng Ngulonan mesti teng mriku. Wis los mboten iso turu. Favorit kula niku teng Buri dekat pintu dhuwure ban. Sejak saya SMA Pak numpak bis mesti teng Buri niku.
Aneh nggih nang dhuwure ban niku kan aneh to. Wong niku ngindari lho nggon dhuwure ban, tapi kula mesti goleki. Lah wingi qadarullah kali Allah diizinkan tempat duduk favorit setelah 2 tahun tidak naik bis ning dhuwure ban pas teng mburi. Oh enak ra iso turu pisan nggih. Nah, maksud saya gini Pak rahimahullah. Tadi ceritanya apa tadi kan? Cerita bis malah gara-gara nggih. Bahwa setiap di antara kita pas pandemi kemarin kena sedoyo niku, tidak ada satupun yang tidak kena kondisi pandemi. PKL dampak langsung, travel and touring dampak langsung, biro umroh haji terdampak langsung, kantor imigrasi nyun sewu nggih, saya kan rutin di kantor imigrasi Kediri, tanda kutip nganggur-nggur, nggak ada paspor yang diurusi karena nggak ada orang umroh, nggak ada orang bepergian. Kan kalau musim umroh atau bepergian dulu tidak ada pandemi, antri-antri Pak Bu, paspor itu harus seminggu baru dipanggil atau 2-3 hari. Sekarang kosong nggak ada yang pencari paspor karena nggak ada yang bepergian. Non sewu nggih. Tapi lagi-lagi don't stop and go on kan. Nggak boleh berhenti hidup, harus terus maju ke depan. Maka ini cara Allah berpikir lain. Akhirnya pun kalau piyambak yang terdampak langsung kan saya pelatihan gitu. Akhirnya gelem gak gelem, akhirnya belajar Zoom, Google Meet dan segala yang terkait dengan kekinian. Internet marketing kita pelajari. Akhirnya belajar Shopee, ngono bareng akhirnya nih. Ibu-ibu Pak niki biasane pun ya. Ndak tahu dokter Sigit kira-kira nggih Shopee-an mboten niki. Intine niku akhirnya biyen aku Zoom mboten ngertos gara-gara daring. Kuliah juga daring masalahnya pun. Napa to Bu daring niku? Ayo entes mboten perso daring merong tahun kok bolak-balik dorang daring ndak perso singkatane. Napa Bu daring? Alhamdulillah dalam jaringan. Lek kerennya online. Enten kanca kula sing semangate niku pas wah wae online iki online opo online. Bolak-balik online lala di Inggrisnya terlalu Jawa wae ya. Online Mas gitu ya rada keren titik lah enggak. Nah, akhirnya non sewu nggih kersa mboten kersa ada tambahan ilmu naminipun daring. Yang dulu itu benar-benar telekonferensi itu mahal kok Bapak Ibu. Hanya bisa dilakukan oleh para pejabat-pejabat orang berkepentingan seluruh dunia. Lah saiki cah SD pun biasa daring, walaupun buka daring niku 10 menit sisanya YouTube. Nah, wis to. Gedek-gedek zaman saniki nggih. Iki tidak bisa dipungkiri problematika baru lagi di waktu daring. Artinya pun menapa? Ketika terjepit dalam kondisi kita disuruh melejit. Sing iso melejit, ya melejit temen. Sing mboten saged, ngapunten ingkang kathah. Ya wis akhirnya malah isone mengutuk, isone nyalane kono nyalane kene tanpa pernah ada bangkit kreativitas. Pada kreatif itu kadang-kadang munculnya ketika pintu tertutup. Badhe mlebu teng ruangan, pintu tutupan. Bagi sing keluarga besar Ika di Kertosono yang punya sifat kreatif, baik sangka kepada Allah, pengen mlebu kok tutupan. Wah, paling liwat buri iki. Wah, kene tutup, paling buri kono neh sian. Golek cara ben iso mlebu. Tapi sing sikapnya mudah putus asa, buru sangka teng Gusti Allah, begitu tutup, ya wis tutup kok ya piye neh ora iso mlebu ya kareng ku meleh. Ya ngene iki lho mari ora kekang balik mulih. Nggih napa nggih? Ini bedanya. Maka orang-orang yang kejepit sekali lagi nur sewu, dia bisa melejit, menemukan hal-hal baru, pengganti yang baru saat segala sesuatunya hilang. Ada yang hilang, tapi enten ganti yang baru. Inilah maknanya kata Allah SWT. Mereka-mereka itu yang mampu mendapatkan ganti ketika dia ikhlas. Kayak Abu Thalha dan istrinya wau. Ya kehilangan anak, ya pasti sedih, bukan mungkin. Kemarin murid ngaji saya kehilangan putrinya karena leukemia ya, usianya baru 6 tahun. Kan jek lucu-lucu nih. Divonis leukemia 1 tahun sakit, di kemo belum siap. Karena memang saya beri motivasi. Mas, anak teman saya kena leukemia sejak usia 3 tahun sampai sekarang kuliah. Dan sehat, berarti ada peluang sehat. Dia semangat di Saiful Anwar. Tiba-tiba ada berita mengagetkan putrinya meninggal. Nangis, bilang ke saya, Mas Darwis, aku nangis bukan menyesali takdir. Aku tahu kok orang meninggal sebelum balik. Itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Surganya ada surga khusus loh, bukan hanya di surga. Ada 2 pahala besar bagi yang meninggal sebelum balik itu. Di langit-langitnya surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, termasuk orang musyrik, orang kafir? Nabi menjawab, iya. Pokoknya dia meninggal sebelum balik, kan tidak dihitung sama Allah pahala dan dosanya. Walau dia bapak ibunya musyrik, bapak ibunya kafir, dia tetap ada di sana. Apakah itu menjadi celengan bagi orang tuanya? Wallahu a'lam bishawab. Termasuk meringankan. Karena itu Allah yang berkehendak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
ketika meraung-raung menyesali nasib, kemudian menyalahkan takdir, sampai lagu Nirian dilarang kali Desi Ranasari niku nggih. Takdir memang kejam. Nah, nanti mirip panjenengan dilarang kali Menteri Harmoko, tetangga kita di sini dulu ya, almarhum. Dilarang nggih. Nanti ingat Bu, Bapak panjenengan lagunya Desi Ranasari yang dilarang niku. Enten kali waktu niku sitoke lagune Betaria Sonata. Nah, maksudnya enten saire semegelne. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Kan ngoten nggih. Lah kok gambar oleh pipi barang. Niku lek basane Didi Kempot dikaplok ngene gampangane ngono. Mboten digambar. Lah niku cara responnya kan benten-benten. Meraung-raung, nangis-nangis, jambaki rambut, lobaki kainnya. Kelompok Syiah itu begitu kalau kehilangan anggota keluarganya. Orang-orang jahiliyah dulu juga begitu, kalau kehilangan keluarganya gulung-gulung, jerit-jerit, nangis-nangis. Padahal itu dalam konsep Islam semakin menyakiti si mayit. Maka Allah dawuh iki takdirku, aku sing berkehendak ya tekku. Lek kowe iso ridho meneh bersyukur dengan keputusanku, aku paringi sing luwih apik. Bayangkan Bapak Ibu. Ini dawuh Allah. Maka di sini disebutkan melejit, maka bisnis gagal. Teman saya bisnis burger apa namanya? Judulnya itu Bunting, burger sinting. Awalnya wapi, kadang nyewa larang, ke Kediri, bangkrut, belum BEP. Berapa Mas? Ya 200 juta tat. Mas, masuk. Murid ikut saya ngaji saya. Ganti banting setir lagi, roti bakar. Roti bakar khas Bandung tapi khusus. Beli outlet banyak, hanya tidak sampai 1 ton, tiba lagi sekitar 100-an juta. Tapi dia tahu konsep tentang bisnis. Ilmunya mahal saat. Memang saya gagal hampir 300 juta, tapi saya dapat ilmu baru yang harganya mungkin miliaran. Ilmu loh, bahwa ternyata Tuhan itu maha baik. Loh ngoten ini malahan dia tidak akan ketemu Tuhan maha baik kalau tidak ada kebangkrutan. Akhirnya pas pandemi dia ahlinya internet marketing, akhirnya banting setir online Bapak Ibu, online. Ini sinau loh, tapi nggak sinau ini. Dia beralih ke kosmetik. Kangen menunggu kosmetik ya Allah. Derat dengan segala ilmunya 1 bulan omsetnya 3 miliar. Baru belum ada setahun, baru 6 bulan. Sekarang dia bisa membuat pekerja jumlahnya 60 orang. Yang dalam pengasuhan kita ngaji kita itu, yang di Kediri itu, ngaji kita anak muda semua nggih. Kula ngepe izin, carane gurune izin, Bang. Ki cacah iki ya Allah, cah cilik-cilik kok duwite ya akeh tuyule apa to ya. Tuyule ternyata niki bae. Ora tau sepaton, ora tau ceklok. Mobilnya gres, tuku omah lagi, pabrik baru, tempat tanah baru lagi. Lah sampean tuku lemah neh. Nggih, Tat. Lah ini buat gudang ndak cukup tuku penyewa, tumbas Tat. Ya Allahu Rabbil haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia semakin menemukan Tuhan itu baik. Wis baik sangka pada Tuhan. Menemukan polanya dia. Bagi yang tidak mengalami itu, mungkin grogi. Termasuk saya misalkan. Nah, ini artinya Bapak Ibu, dia bisa menemukan bahwa begitulah hidup. Kecepit, tapi ternyata aku melejit lewat jalan kecepit iki mau tiba ya. Makanya menurut saya kalau boleh izin nanti suatu saat mbok putra putri panjenengan apa panjenengan Ikadi Kertosono sekali-sekali bukan ustad. Nun sewu nggih, ngapunten sampeyan nika. Usul mawon saat para pengurus ya mbok menawa testimoni anak-anak muda itu yang dia itu punya satu prinsip, ikut saya. Gabu itu loh Bapak Ibu. Gerakan anak bahagiakan orang tua. Dia hanya mikir, piye aku iso buat bapak ibuku bangga karo aku. Sudah saya tekan begitu. Ternyata rata-rata anak-anak itu hidupnya sudah mandiri sejak SMA. Dan ada yang menarik. Arahnya nun sewu nggih iki rada pamer kula. Nggo wanteng, sauge, jomblo. Tak guyon iku ora rabi-rabi nyambut to. Ternyata flocat hidupnya gini tak. Kenapa saya memutuskan nikah umur 25? Sekarang dia 23. Ternyata punya urutan. Tabungan untuk adik-adik saya kuliah sampai kuliah selesai. Rekening 1. Dia pebisnis. Rekening 2 membayari umroh dan haji ibu bapak saya selesai. Ada rekeningnya khusus. Sampun selesai saat ini. Terakhir saya harus memberikan mobil bapak saya. Sudah expenditure-nya gratis kontan, tidak mau kredit dia. Tidak mau asuransi juga dia. Katanya asuransi riba katanya. Astagfirullahaladzim. Nemen gue iki aku. Terus terakhir tentang biaya hidup dia dan keluarga. Selesai. Berarti sekarang dia mau 24, 25 semuanya beres. Orang tua akan ridho. Saya gedek-gedek. Seandainya ada 10 anak muda begini katanya Soekarno. Bukan hanya dunia yang dikuasai. Beri aku 10 pemuda aku akan goncang dunia. Tapi ada yang lebih hebat Bapak Ibu.
beri aku 1 pemudi, aku akan buat 10 pemuda. Wah, ini lebih luar biasa lagi kalau ini ya, lebih spektakuler kalau ini. Nah, nun sewu, kenapa saya ceritakan ini? Ini contoh mawon termasuk dalam kondisi kecepit. Kalau zaman Nabi lebih luar biasa. Nabi sama Allah ditakdirkan tanda kutip kejepit di Mekah. Tapi Nabi dilarang keras untuk membalas. Banyak cerita. Ustaz Sobri, Ustaz Nawawi, mungkin Ustaz Hatta sering cerita di sini, para ustaz yang lain. Bagaimana Nabi dikondisikan dijepit para sahabat Allah SWT. Waktu sujud disoi kotoran unta, nggih napa nggih? Waktu lewat diludahi. Jan kurang nopo niku. Enten sing sampai dibunuh, diusir, dianiaya, segala bentuk keterjepitan. Tapi mereka diajarkan sama Allah, kamu harus ridho. Bahkan bersyukur dengan kondisi ini. Ternyata ini akan membuat kekuatan luar biasa. Pada akhirnya suruh hijrah ke Habasyah, sukses. Pindah ke Taif, gagal. Pindah ke Habasyah lagi, pertama sukses. Kemudian diusir lagi karena ganti raja, Najasyi diganti. Kemudian baru ke Yathrib, ke Medina, itu baru akhirnya di sana peradaban Islam muncul. Ternyata semuanya dimulai dari beberapa hal yang Nabi diminta bersabar, sabar dulu, isbiru wasobiru warobitu, baru menemukan hasilnya ketika di Yathrib. Akhirnya malah melejit kemana-mana, mengirim pasukan kemana-mana. Pernah Nabi sekali itu tidak kuat mendoakan keburukan. Dalam hidup itu Nabi belum pernah mendoakan keburukan kecuali satu kondisi ini. Ustaz Adidiyat menceritakan dalam ceramahnya itu. Nanti bareng Bapak Ibu, Nabi yang pasukannya dibantai itu, salah satu suku Supesa namanya, datang pada Rasulullah ingin masuk Islam semuanya bersama kepala sukunya, meminta dikirim guru-guru ngaji sing hafal Quran. Besok nggih niki ceritanya. Nabi kan yo seneng loh jenenge ada satu suku masuk Islam semuanya, dikirimnya orang terbaik siapa Nabi. Jumlah 70. Ternyata Bapak Ibu, di tempat itu 70 sahabat Nabi para hafid Quran itu dibantai dengan keji. Baru saat itulah Nabi mendoakan luar biasa, disebut dengan qunut nazilah. Penuh selama 1 bulan, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bahkan keras sekali doanya Nabi, binasakan kaum ini. Bahkan nama kepala sukunya disebut oleh Nabi. Baru 1 bulan itu Rasulullah ditegur oleh Allah SWT. Jibril turun bawa surat Ali Imran berapa ya, 128 ya. Kalau saya salah diingatkan ya. Yang intinya Nabi, tugasmu bukan menghukum orang. Kamu itu diutus untuk memberikan rahmat, diutus untuk memberikan hidayah. Maksud hidayah itu mentransferkan hidayah. Baru setelah itu kata Ustaz Hidayat, qunut nazilah Nabi dihentikan, bergantilah qunut Allahumma dini fiman hazait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Maka Imam Syafi'i menaskan qunut ini sunnah muakkad, dibaca waktu subuh, tidak boleh ditinggalkan. Tapi mazhab Hanafi, Hambali sama Maliki tidak. Dan no problem bagi kita umat Islam, no problem. Beda pendapat mboten napa-napa. Bukti ini pun Imam Syafi'i yang menyuruh sahwi ketika ketinggalan sujud doa kunut, waktu berkunjung ke Imam Hambali yang bid'ah kunut itu, bayangkan Bapak Ibu, setunggalnya sunnah, setunggalnya bid'ah. Waduh napa mboten iki? Sunnah bid'ah kan bendian loh. Tapi jenengan bayangkan, Imam Syafi'i menyebut sunnah, Imam Hambali menyebut bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah. Jangan bayangkan, ngeri toh niki. Tapi begitu Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Hambali yang notabene adalah muridnya, waktu imami subuh, Imam Syafi'i tidak menggunakan kunut waktu subuh. Ditanya para muridnya, "Ya Syekh, jenengan enggak sujud sahwi, jenengan enggak pakai kunut?" Apa jawabannya? Asing kan mirang ini. Saya ada di tempatnya Imam Hambali yang tidak boleh kunut subuh, maka aku menghormati tuan rumah. Sebaliknya Imam Hambali waktu datang ke tempatnya Imam Syafi'i, masjid Imam Syafi'i, dan mengimami subuh, beliau menggunakan kunut waktu subuh. Dikomplain malih kali santri ini, "Syekh, jenengan kok melakukan bid'ah menjalankan kunut waktu subuh?" Apa jawabannya Imam Hambali? "Demi Allah, ini tempatnya Imam Syafi'i, aku harus menghormati tempatnya Imam Syafi'i." Indah nomor mboten niki. Di Indonesia nggih wonten, zamane sinten? Ketua PBNU-nya Kyai Haji Idham Khalid, ketua Muhammadiyah waktu itu Hamka berkunjung ke PBNU waktu kunut, waktu subuh pakai kunut. Idham Khalid waktu berkunjung ke Muhammadiyah waktu subuh mboten kunut. Pun kurangin nopo niki? Para ulama, para alim, lagi niki orang ngerti ilmune, lok-lokan, gelut. Jangan kutunggu saja nih. Kunut dia subuh, aku masjid kono ae segak
kunut nggih subuh kuali ya. Subuh nggih kunut. Ora sah salatmu, aku tak masjid kono ae. Lho, pindah masjid gara-gara kunut kan nemen niku. Ben kula sampai ini berulang-ulang karena ini sesuatu yang penting bagi umat sekarang. Adu dombanya luar biasa loh Bu. Ini mulai muncul lagi kasus MUI ini sekarang. Tagar bubarkan MUI luar biasa, tapi save MUI lebih luar biasa. Untung aja Kiai Haji Said Agil Sirot mengatakan sama dari Muhammadiyah, MUI tidak akan pernah diboleh dibubarkan. Profesor Mahfud MD, MUI itu kuat, tidak bisa dibubarkan. Jadi tidak boleh dibubarkan. Yang kita kutuk radikalisme terorismenya itu pun juga masih perlu dipertimbangkan karena ada unsur politisnya juga. Jadi maksud kita Bapak Ibu rahimahullah, hati-hati diadu domba. Jenengan sampaikan kepada putra wayah, lendo, ojo melu-melu nyebut cebong apa kadrun. Demi Allah kata Rasulullah, memanggil saudaranya dengan nama hewan itu masuk kategori dosa besar. Kadrun itu apa toh? Kadal gurun lho. Kadal. Lek cebong itu apa? Anak kodok. Ora oleh. Kecuali kalau lanang laki-laki itu buaya, cek kadang nggak apa-apa lah niku ya. Ngapunten nggih. Walaupun laki-laki itu buaya, perempuan penyayang binatang. Jadi rada kelem ya. Jadi Bapak rahimahullah, kalau lagi terakhir niki. Jadi pripun kalau begitu yang diajarkan mari menguatkan lagi. Ini langsung kula urut. Pertama, ternyata musibah niku kecepet niku adalah penghapus dosa. Kalau lek game nang nom-nom jenengan boleh ikuti boleh mboten. Sing merasa dosanya banyak angkat tangan yang kanan. Ngapunten kula angkat jelas dosa kula mboten umum akeh ya. Ngapunten nggih, niki game kula tak merem ben mboten isin ini. Sing merasa dosanya banyak angkat tangan. Ngapunten nggih. Ben dianu mawon rada seger mawon. Pun nggih. Sing pengen dosane pun diampuni Allah angkat tangan kiri. Alhamdulillah. Berarti sadar nggih. Kalau itu menjadi kejujuran, pengen dihapus Bapak Ibu, Nabi dawuh, hadis riwayat Muslim Bukhari, tidaklah seorang mukmin terkena rasa sakit, keletihan, penyakit, kesedihan, bahkan rasa resah yang menimpanya, kecuali dengan itu akan dihapuslah kesalahannya. Jadi lek kraos enten loro, ngelu mateng mami. Nate pusing Bapak Ibu? Oh sering nggih. Biasanya pas tanggal 6 jatuh tempo niku lho, separuh ya kan. Ngelu kali mumet benten nggih. Lek ngelu niku jare dokter napa? Sirahe teng-teng, lek mumet tuh gliyeng. Sebabnya beda. Ini urusannya dokter. Karena dokter sikit ngoten masalah. Jadi saya Bapak Ibu rahimahullah, letih, kesel, loro, sedih, resah menimpanya, dihapus dosanya. Nabi dawuh, tidak ada musibah sekecil apapun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan itu Allah akan menghapus dosanya, bahkan duri yang menusuk sekalipun. Riwayatnya menyebutkan seorang tertusuk duri di kakinya, Allah akan hapus dosa-dosanya. Berarti mboten numun Gusti Allah cintanya pada kita. Kira-kira cinta nang mboten ngeten Gusti Allah. Lah dari wis istighfare cek kon istighfar 100 ora gelem-gelem wis bentuk nih misalkan. Pas mlaku kenjas knalpot, innalillahi, langsung kudu mikir, alhamdulillah iki mesti dosaku enak iki. Arep Gusti Allah dilik-lik ora dinyesek knalpot ngene iki, paling aku bablas dosa-dosaku. Nggih napa nggih? Karena kalau mboten dilikne Gusti Allah namine napa? Rots dilulu, semakin ngalor aduh apa kudune ngulon. Ternyata kon ngalor gebak Allah. Ayo nanti gue mbuh kepentuk enten masalah keluarga, masalah anak. Akhirnya ya Allah matur suwun jenengan ingatkan kula dengan musibah ini. Itu dawuh Nabi, tertusuk duri di kaki menghapus dosa, apalagi tertusuk duri di hatinya. Lebih banyak diampuni dosanya. Jadi hati-hati nggih Bapak Ibu jenengan masih ingat nggih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Pasrah. Engko tanggal 24 wonten PPKM malih. Sampai tanggal loro. Lah pun direncanakne PPKM ingat nggih tanggal 24 sampai tanggal 2 Juni. Pun timut-timut jenengan mangke itu dieling-eling ya. Maka PPKM sesuatu yang tidak menakutkan sekarang akhirnya. Lagi bila bala senantiasa menerpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan yang mengenai dirinya, anaknya atau hartanya hingga dia menghadap Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Dalam hadis lain, Allah berkeinginan kalian menghadapku dalam keadaan bersih dosa, maka aku hapus dosa-dosa kalian dengan bala. Berarti baik sangka mboten ngaten iki.
Niki cara berpikiripun melejit sehingga wonten kegagalan niku guru terbaik. Yo angel yo nangis yo sedih oleh niku. Sing boten oleh bablas nyalane Gusti Allah kemudian nambah kae lho gak tau ngaji, gak tau melok ikadi, gak tau salat kok yo rezekine akeh men to yo. Mobilnya nyar terus. Laku lah tambah ngoten tambah laku ngoten wis niki. Berarti dhek iki disenengi Gusti Allah ora krasa. Nggih Bapak Ibu, malih musibah tanda kecintaan Allah. Tadi sudah kita sampaikan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya maka dia akan diuji dengan musibah. Hadis Bukhari Muslim. Nomor 3, kejepit musibah niku penambah pahala, peningkat derajat di surga. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebuah tingkatan di surga untuknya. Dia tidak sanggup mencapainya dengan amalnya, sehingga Allah mengujinya dengan musibah sampai dia bisa mencapai tingkatannya. Jadi Bapak Ibu, Allah kan sudah menetapkan tempat kita di surga misalkan nggih, ada tingkatannya. Tapi Allah menakdirkan dia bisa mlebu surga kono bukan dengan amalan-amalan, tapi dengan bersabar dan syukur dengan musibah. Kita kan betul perso tapi nggak tahu ya kita masuk yang mana. Tapi ini untuk memberi motivasi. Wis dar wis, umpama kowe oleh musibah eling hadis iki, mbok menawa Allah hendak memberimu tempat yang khusus dengan cara ini, maka bersyukur kowe dengan musibah ini. Ojo malah ngroweng ae. Lah nggih niku angel panjenengan niku. Tapi kan ini saling mengingatkan, nggih napa nggih? Angel, tapi inilah hadis masyaallah. Kula lek bab niki langsung astagfirullah. Ngene ya carane Gusti Allah niku nggih. Kalau nanti ada terus non saya supervisor susu orang ngentit saja nih, tapi itu pun biasa. Saya minta supervisor saya, atasan saya untuk membelikan HP driver. Ada 7 driver. Waktu niku tahun 2022 niku, HP niku regane tasik 500, 600 waktu niku nggih. Nah, saya dikasih dana di 7 ping sewu nggih, 600 kan petang juta 200. Saya dikasih uang 6 juta. Akhirnya main iki. Akhirnya kalau main, mbok piye carane entae 6 juta. Karena dia berinya 6 juta. Saya bilang 6 juta. Qadarullah Bapak Ibu. Ini saya jujur apa adanya. 3 hari setelah itu anak saya tipes. Dan sehat sebelumnya. Dan habis di rumah sakit waktu itu sekitar 3-4 jutaan. Pekpok. Malah torok aku malah ya. Bapak Ibu, tapi ini gimana? Umpama saya tidak diberi peringatan Allah sama anak sakit atau apapun tidak keluar uang, tak baleni malih mesti yo. Mergo selamat. Nggih napa nggih? Berarti termasuk cinta Allah bukan itu? Begitu Pak. Ya Allah, harus bertobat. Ini yang caranya Allah ternyata menempatkan tempat kita di surga dengan berbagai macam cara. Mbok kehilangan tadi yang disebut Al-Baqarah tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i tadi. Baik, yang keempat musibah sebagai teguran. Terus menurut saya Bapak Ibu lanjut kurang 5 menit ya, Pak Ustaz ya, 5 menit lagi. Beberapa jenis musibah yang mendatangkan pahala. Yang masuk musibah dan pahala. 1, pahala ditinggal orang tercinta. Masuk. Hadis Bukhari Muslim, jika aku mengambil dari seorang hambaku yang mukmin, orang yang paling dia cintai dalam kehidupan dunia, lalu dia mengharapkan pahala dari itu, maka tak ada balasan lain baginya kecuali surga. Bapak situ, istri situ, suami situ, putra situ, yang paling kita cintai, adik situ, kakak situ, tapi dia berharap Allah akan mengganti lebih baik, ikhlas, tidak ada balasan kecuali surga. 1, ini jenis musibah mendatangkan pahala. Kedua, ada lagi, ditinggal mati anak khusus ada, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika demam, loh, ini makanya kenapa MUI NU Muhammadiyah termasuk ulama dunia menjadikan pandemi corona kemarin yang kena corona masih syahid, ini dasarnya. Hadis Bukhari Muslim dari Umamah radhiyallahu anhu, jangan memaki demam, kata Nabi, karena dia dapat menghapus dosa anak Adam sebagaimana ubupan membersihkan kotoran dari besi. Ubupan itu adalah kayak pandi besi ngeten niku, dipuanas niku. Jadi panas demam, pas anget kena suhu ting ting ngoten niku nggih. Pas masuk apa namanya? Termogan. Atau sekarang buatan termogan ya dincep nek salah. Kok 38 39 udah panas, langsung imut hadis niki. Ternyata panasku iki iso menghapus dosa. Tapi enggak oleh disengaja nggih panase. Es krim akeh udan-udan ben panas niku mengundang bala niku mboten oleh pahala malah oleh dosa niku. Karena kita disuruh merawat tubuh, kita disuruh ikhtiar sehat. Ketika ikhtiar sehat kok dilala lara demam, Nabi dawuh, aja mbok kutuk demam kuwi, tapi kuwi iso menghapus dosamu kaya apa bahasanya tadi? Ubupan membersihkan kotoran.
Bapak Ibu, bahkan Nabi dawuh lebih tegas, demam adalah api penyepuh besi, pembersih dari siksa jahanam. Setiap kali dia menimpa seorang mukmin, maka itu adalah bagiannya dari neraka jahanam. Jadi pun dicicili tentunya panasnya. Berarti lek jenengan kenging panas pripun tungone? Alhamdulillah. Angel nggih? Masya Allah, ini ajaran agama baik sangat. Dan ternyata di penyakit, di dokter, mohon sewu nggih, di Den Haag enten ujian obat kanker. Mau kena kanker dipisah 10 di dalam ruangan sini, 10 di ruangan sana. Ruangan A dikasih obat kanker, memang obat kanker. Ini penelitian tahun 87, tidak tahu masih berlaku atau tidak, tapi cerita mawon. Diberi obat kanker, ya memang obat kanker itu. Tapi diberitahu persuasifnya begini, ini obat kanker termahal, terbaik di dunia Bapak Ibu, tapi tidak ada jaminan bisa menyembuhkan, tapi kita harus memberikan yang terbaik. Nah satunya diujikan 10 penyakit kanker, ini jujurnya udah ngeri nih, kayak kapsul sama kapsulnya, tapi tidak ada isinya, tidak ada isinya. Nah ini saya cek di YouTube ada ini ya, tapi diberitahu ini obat terbaik dan banyak pasien sembuh dengan obat ini. Pokoknya Bapak disiplin minumnya. Hasil perkembangan dari kankernya 1 bulan 2 bulan kita mengkonsumsi. Sebenarnya ini juga mengkonsumsi obat yang lain, tapi apa namanya kayak imun gitu ya. Tapi sini imun sama obat tadi. Perkembangan di seminggu 2 minggu jauh lebih baik dari yang ruangan B. Padahal bukan obat kanker sesungguhnya itu yang diberikan. Karena apa? Dia apa namanya sugesti sembuh. Sugestinya baik sangka, padahal aslinya tidak seperti yang aslinya di sini, tapi dia ditunjukkan ini gak mesti waras, ngono masalahnya. Jadi ada semacam apa namanya, maka di etika kedokteran kan nggak boleh. Malah abot iki Pak, akeh sing mati pas engko ngene iki. Lah wis iki, lek dokter ngene iki. Gak payu mangke. Nggih, demam niku ngaten ya. Terus pahala bagi yang buta juga khusus dapat. Terus yang mati tenggelam, tertimpa reruntuhan, terbakar dan sebagainya. Nabi dawuh, hadis riwayat Muslim, siapa yang terbunuh di jalan Allah syahid, siapa yang mati di jalan Allah syahid, siapa yang mati karena wabah taun syahid, siapa yang mati sakit perut dia juga syahid. Ngeten Bapak Ibu, luar biasa ya. Bagaimana penjelasannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti sekarang kita buat kesimpulan bahwa segala keterjempitan, kekurangan, kesedihan, kegagalan dan sebagainya ternyata itu cara Allah mencintai hambanya. Musibah wujudnya mau macam-macam, tapi kesimpulannya matur suwun nggih Gusti Allah, mugi-mugi dengan musibah ini membuat saya semakin dekat pada jenengan. Itu yang kita inginkan, karena hadis yang doa Nabi tadi sudah diajarkan sejak awal tadi di pertemuan awal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairon minha. Jadi diberikan khairon minha, ganti yang lebih baik. Makatan Bapak Ibu, sebenarnya ada detail khusus bagaimana kejepit membuat dia melejit. Tapi paling bonten substansinya seperti yang kita jelaskan ada di depan. Oke, yang paling akhir kita Kanjeng Nabi kalau ben semakin kuat ya. Bapak Ibu, waktu perang Badar, Nabi dan para sahabat menang apa menang? Menang ya. Tawanannya orang kafir Quraisy kan kata, apa yang diberikan Rasulullah untuk membebaskan tawanan orang Quraisy itu? Jaminannya apa Mawar? Apa jaminannya? Ada 3. 1, ada jaminan saudaranya dibebaskan. Karena zaman waktu itu undang-undang di negeri Arab itu penjamin itu yang terpercaya membuat segala bentuk keputusan ngikut penjamin. Kedua, tebusan dan harta benda baru dibebaskan. Yang ketiga yang luar biasa, yang selama waktu itu di dunia mboten wonten. Amerika tek peteng, Eropa rong ditemukan, Nabi Muhammad buat peraturan luar biasa. Lek kowe iso marai maca tulis wong Islam, tak bebasne. Nun sewu dasar nang mboten iki. Ternyata dalam kondisi terjepit sebelum ada perang, tanda kutip lagi nggih, ide untuk memberantas buta huruf belum keluar. Tapi begitu perang, enten tawanan dan mereka bisa baca tulis, kaum muslimin banyak yang umi, termasuk beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata Nabi membuat satu persyaratan. Kowe pengen bebas, ajarono maca tulis wong Islam, tak bebasnya kowe. Lihat Bapak Ibu. Artinya melejitlah kemampuan umat Islam waktu itu gara-gara ada peperangan, ada kesakitan waktu peperangan, dan kemudian muncullah hal baru yang namanya pun bebas buta huruf aksara.
Mugi-mugi Bapak Ibu kita dikuatkan Allah menghadapi musibah, sehingga dengan musibah itu justru membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada kita, karena ini bukti cinta dan sayang Allah kepada kita semua. Maka yang bisa saya sampaikan, mugi-mugi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah founder dari Gabu yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Gabu adalah